Okay, before we start our lesson, my student, let's applicate first by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, how are you today? Ustaz harapkan kalian tetap sehat dan keep health, jadi jaga kesehatan karena kita ternyata kondisinya untuk daerah kita Kabupaten Tangerang terutama itu kalau dari informasi yang kita dapat eh, ternyata memanas lagi gitu kan, ternyata hangat lagi kondisi penyebaran COVID. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Okay, my student, let's start our lesson. Jadi today we have two agenda, maybe three ya. Kita akan bahas beberapa some knowledge. Yang pertama itu adalah application program. Kemudian nanti kita akan practice how create folder and compress one. Jadi 3 item ini akan coba kita pelajari di pelajaran IT hari ini. Oke, my student, pertama itu adalah application program. Last week Ustadz sudah berikan beberapa informasi about operating system, dan kalian sudah tahu what is operating system and function dari operating system tadi. Oke, setelah operating system kalian dapatkan, you have know about operating system. Next adalah application program. What is application program? Kalau application program itu adalah sesuatu yang berdiri di atas operating system. Kalau tahap kemarin ketika pemasangan sistem operasi itu salah satu fungsinya itu adalah menjadi jembatan antara kita manusia yang memiliki bahasa tingkat tinggi dengan mesin yang memiliki bahasa tingkat rendah. Nah, fungsi operating system itu adalah menjadi jembatan antara kita dengan mesin. And then now, setelah terpasang aplikasi operating system, maka harus ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita, right? Jadi we have problem and then we need something dari mesin. Mau ngapain nih mesin? Gitu ya. Jadi kemudian lahirlah sebuah program. Nah, program ini teman-teman sekalian akan berada posisinya itu di atas operating system. Jadi operating system terlebih dahulu masuk ke dalam mesin, setelah itu barulah ada namanya application program. Nah, contoh yang paling real adalah smartphone kalian. Jadi yang menjadi operating systemnya itulah Android or Apple atau apapun ya. Nah, application program itu seperti misal WhatsApp, Telegram, kemudian else, kamera. Nah, itu semua yang ada di menu-menu itu adalah application program gitu. Jadi application program itu terpasang setelah operating system masuk terlebih dahulu. Bagaimana kalau misal kita memasang application system kalau belum ada operating system? Jelas nggak bisa. Karena bagaimana misal ketika kita akan memasang sebuah program, misal whatever medianya, maybe kita pemasangan secara online atau misal kita membawa USB atau CD atau DVD ROM Nah, ketika kita akan memasang sebuah application program, tentu dari sistem itu harus mengenali perangkat yang terhubung, right? Jadi bagaimana mungkin application program itu bisa terpasang kalau operating systemnya belum ada? Pasti si mesin tadi, komputer, jelas belum bisa berfungsi secara normal. Analoginya kalau misal manusia itu sudah
ada prosesornya, tapi dia belum punya akal atau belum punya pikiran, otomatis dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. So, analoginya seperti itu. Nggak mungkin aplikasi program itu terpasang kalau misal operating systemnya belum ada. Oke, seperti itu ya reviewnya. Jadi next itu sudah untuk aplikasi program seperti itu maksudnya. Kemudian now kita akan masuk ke dalam pembahasan creating folder. Jadi teman-teman sekalian, folder yang kita punya itu biasanya bisa jadi bentuknya adalah hierarki. Gitu ya. Jadi untuk hierarkinya nanti akan coba Ustadz berikan sebuah gambaran tentang hierarki. Oke, nah maksud Ustadz seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi hierarki dalam sebuah folder itu untuk visualisasinya like this. Jadi for example you have folder my activity. Nah, inside the folder itu masih ada folder lagi. Gitu ya. Jadi kalau dari contohnya Ustadz ini my activity ini adalah main foldernya. Kemudian di dalamnya itu ada my folder my school, hobby, and my music. Nah, ini adalah 3 folder ini berarti menjadi sub dari folder my activity. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana praktisnya? Oke, kita akan bikin folder. Jadi, Ustadz akan masuk misal di bagian local disk D. Nah, ini adalah puncak hierarki dari local disk atau partisi D-nya. Nah, oke. Kita akan bikin sesuai dengan map-nya. Mana tadi? Oh, this one. Sorry. Oke. Kita akan membuat seperti kita akan membuat sebuah hierarki folder seperti yang Ustadz visualisasikan seperti ini ya. Oke, kita akan create folder dulu. Dari home, kita klik home, this one, and then klik new folder. Or you can right click from the space here. Right click ya. And then, oh, so long. This one. And then new folder. Hasilnya sama aja. Oke, kita akan this one. Ini adalah contohnya. Oke, kita akan bikin my activity. Oke, ini adalah kita anggap sebagai main folder untuk kita. Nah, di dalam my activity ini kita akan membuat subfolder. How many? There are 3 here. Jadi kita akan bikin 3 folder di dalam folder my activity. Oke, caranya adalah kita akses dulu atau masuk ke my activity ini. Bisa double click or you can press enter button. This one. Nah, ini berarti kita sudah masuk di my activity. Oke, now we will create 3 sub folder dari folder my activity tadi. Caranya sama teman sekalian, there is a different. Jadi tetap kita klik new folder, and then apa tadi namanya? My school. Oh, this one. Sorry. My school. Oke, satu folder sudah selesai, and then next second folder adalah hobby. Right? There are 2 folder, and then next
and then my music. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi langkah-langkahnya atau stepnya how to create a folder. Oke, jadi kerapihan sebuah berkas di dalam perangkat kalian itu memudahkan kalian nanti ketika menyimpan berkas atau menyimpan file di laptop atau komputer, even in your smartphone. Oke. Create folder dan ya. Oke, now kita akan berbicara tentang compress one. Jadi folder-folder ini teman-teman sekalian, hobi, music, and school, itu pasti akan diisi oleh file, bisa dokumen, bisa movie, bisa musik, pokoknya semua jenis file yang bisa dibuat di komputer itu bisa dimasukkan ke dalam folder. Nah, ketika sudah masuk ke dalam folder kita, and then we need send to someone, misal contohnya kalian mengerjakan tugas, right? Di Microsoft Office. Kemudian kalian akan mengirimkan tugas tadi ke Ustadz, bisa ke Savana e-learning, ke WhatsApp, or the other ways. Nah, ketika kalian mengirimkan sebuah berkas atau mengirimkan sebuah file, maka faktor penentunya itu ada dua. Bisa jadi kecepatan koneksi kalian dan how big the size of your file. Jadi dua komponen ini yang berpengaruh. Kalau misal komputernya atau koneksinya itu cepat tapi ukuran filenya itu besar, maka sebuah perangkat itu akan need more time, ya. Jadi tidak bisa cepat. Begitu juga sebaliknya kalau misal koneksinya lambat atau perangkatnya itu lambat, sementara ukuran filenya itu kecil, maka tetap aja sebuah perangkat itu akan bekerja lebih lama. Oke, kita anggap sebuah koneksi kita sudah bagus, maka kita akan membutuhkan sebuah mekanisme yang memampatkan. Jadi file kita yang besar itu akan kita mampatkan atau kita perkecil ukurannya sehingga ketika file ini akan dikirimkan maka resiko rusak karena terlalu besar bisa diminimalisir. Nah, itu adalah kita kenal dengan zip. Kalau untuk toolnya itu atau ekstensinya itu selama ada beberapa macam ya. Ada zip, ada rar, kemudian ada apa lagi? Tar, macam-macam ya. Tapi intinya mereka membuat sebuah mekanisme agar file yang kita buat itu diperkecil ketika pengiriman dan ketika akan digunakan. Misal kalian mengirimkan sebuah dokumen ke Ustadz, kemudian diperkecil ukurannya dengan cara dikompres. Nah, ketika Ustadz akan melihat kerjaan kalian, maka Ustadz akan memekarkan. Kalau bahasa Indonesia memekarkan, tapi kalau bahasa teknisnya itu adalah unzip. Jadi akan dikembalikan ke kondisi semula. Seperti itu. Jadi filenya itu normal kembali mulai dari size kemudian formatnya. Nah, itu adalah kompres. Nah, oke, kita akan praktek how to compress this one. Jadi kita sudah punya sebuah folder tadi, my activity ini, right? Nah, kita akan coba mengkompres atau memampatkan folder my activity ini. Caranya adalah dari foldernya, main foldernya, oke? My activity ini ada berapa folder? There are 3 inside, right? There are 3 subfolder. Oke, kita akan memampatkan folder my activity ini beserta subfoldernya atau apapun yang ada di dalam my activity ini. Bisa jadi dia ada di my music, kemudian atau di my hobbies, pokoknya semua yang ada di
dalam My Activity ini akan ikut dimanfaatkan. Maka kita akan klik di main foldernya. Caranya adalah klik kanan, right click, and then send to. Nah, di bagian inilah kita temukan namanya Chrome Compress atau zip folder. Oke, kita klik this one. Oh yes, sorry. Ini adalah langkah pertama. Nah, bentuknya adalah WinRAR. Seperti saya bilang tadi, ada zip, ada rar. Tapi kalau bentuknya seperti ini adalah rar.rar. Sebentar, Ustadz akan berikan contoh lagi agar kita bisa memilih. Mana tadi? My Activity. Loh, kok nggak ada? Mana ya tadi ya? Oh, ini dia. Okay, this one click. Right click and then send to. Oh. Oh, ya. Kalau ini tadi adalah langsung dia diarahkan ke rar. Gitu ya, sama seperti ini. Tapi kalau kita mau memilih dengan format yang lain, kita add to archive. Nah, di sini kita bisa memilih ekstensinya. Ekstensi itu maksudnya ini friend ya. Ekstensi itu like this. Rar, kemudian kalau klik ini zip. Nah, ini namanya ekstensi. Oke, ini adalah bentuk yang paling umum kalau zip. Kalau rar kadang-kadang untuk yang Windows yang generasi lama dia membutuhkan software tambahan. Tapi kalau untuk yang kebanyakan sekarang Windows 7 atau ke atasnya, biasanya dia sudah include atau operating systemnya ini sudah bisa membaca file yang ekstensinya rar. Jadi nggak membutuhkan software tambahan. Oke, kita pilih yang paling umum, bentuknya adalah zip. Kemudian dari filenya, name filenya ini bisa dirubah atau dibiarkan sama dengan dengan yang folder yang kita buat tadi, main foldernya. Seperti itu ya. Oke. Untuk password nggak usah kita kosongin kecuali kalau teman-teman sekalian membutuhkan sekuritas yang tinggi ketika mengirimkan file. Oke? Sampai sini opsinya ini opsional, bisa diganti atau ditetapkan seperti apa adanya. Kemudian formatnya kita change to zip format atau ekstensinya zip. And then klik OK. Nah, oke teman sekalian, itu adalah cara untuk kompresnya. Kemudian kita next adalah kita akan mengunzip, maksudnya itu kita akan memekarkan kembali sehingga file ini kembali seperti semula. Oke, Ustadz akan coba delete folder aslinya My Activity ini seperti ini. Jadi tidak ada folder My Activity here, ya. Coba kita refresh. Tuh nggak ada ya. Now kita akan memekarkan. Contohnya Ustadz menerima sebuah file dan Ustadz akan menggunakan atau melihat isi dari folder atau file My Activity ini. Caranya adalah right click, kemudian extract here atau extract file. Kalau extract file ini kita akan menentukan location-nya. Tapi kalau extract here berarti dia akan ada di folder ini. Sama dengan posisinya ketika di folder zip-nya. Oke, right click, kita coba extract here. Mana? Nah, dia ada di sini. Oke, kita refresh biar dia berkumpul dengan temannya. Oke, seperti ini ya. Jadi, kita punya kembali
folder My Activity, berasal dari hasil unzip ini. Apakah sama isinya? Biasanya sih sama. Tuh, ada lihat 3 folder here, hobi, musik, and school. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah cara ketika kalian mengzip kemudian unzip, maksudnya mengkompres kemudian memekarkan kembali seperti itu. Oke, untuk tugas dari IT pekan ini adalah kalian bikin folder ya. Pertama, sebentar Ustadz akan kecilkan terlebih dahulu. Tugas pertama adalah buat folder. Oke. Kemudian yang kedua adalah zip atau compress folder. Seperti yang sudah diberikan tadi. Nah, bagaimana struktur foldernya? Nah, Ustadz akan berikan strukturnya seperti ini. Folder pertama itu di sini aja ya. Nggak usah, di sini aja lah. Main foldernya itu adalah your name. Kemudian subfolder 1 itu adalah my lesson. Sub kedua adalah my music. Nah, dan sub ketiga adalah my picture. Oke. My lesson ini akan memuat beberapa lagi sub. Jadi di dalam folder My lesson itu ada 2 folder lagi. Oke. Paham ya? Jadi ada 2 folder lagi. Yang pertama itu adalah IT lesson. Kemudian folder kedua itu adalah what else? Maybe science. Oke. Jadi seperti ini ya strukturnya. Kita punya main folder namanya your nickname, pokoknya namanya masing-masing. Kemudian folder pertama itu adalah ada my lesson. Kemudian folder kedua, sub kedua itu namanya music, and then sub folder ketiga itu adalah my picture. Tapi di bagian sub pertama tadi akan ada 2 folder lagi di dalam folder my lesson. Yakni ada folder IT lesson, kemudian ada science lesson. Oke. Setelah dibuat, kemudian udah dikompres, kemudian send to Savannah e-learning. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman sekalian, silahkan dikerjakan tugasnya. Untuk due date-nya adalah berarti 1 hari setelah hari ini, berarti besok ya. Besok adalah due date-nya. Pokoknya 1 hari H+1 dari kalian belajar komputer bersama Ustadz. Oke, teman-teman sekalian, thank you very much sudah join di kelas IT. Kita akan ketemu next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.